وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاكرام. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واذكروه على ما هداكم للإسلام وأولاكم من الفضل والإنعام وجعلكم من أمة ذوي الأرحام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang tak henti-hentinya melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat taufik dan hidayah dan nikmat berjamaah seperti sekarang ini, nikmat sehat walafiat dan tentunya nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda alam Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga semoga terlimpah curah kepada seluruh sahabat, para tabi'in dan kita semua hingga kita nanti semoga mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri pribadi, umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sebab hanya dengan bekal takwa kita bisa lebih memaksimalkan ketaatan kita kepadanya dan menjauhkan diri dari segala bentuk larangannya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, ibadah puasa di bulan Ramadan tidak hanya berdimensi spiritual semata. Lebih dari itu, puasa Ramadan juga menjadi sarana efektif untuk kita membentuk ketakwaan sosial. Konsep ketakwaan yang hakiki tidak terhenti pada hubungan vertikal antara manusia dan Tuhannya, namun juga terwujud dalam hubungan horizontal antara sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Syekh Nawawi dalam kitab Marrah Labid mengatakan bahwa ujung dari puasa adalah membentuk diri menjadi orang yang bertakwa. Keutamaan itu akan tercapai dengan berpuasa dan meninggalkan hawa nafsu. Puasa melatih diri untuk menahan dari berbagai godaan, makan dan minum serta hawa nafsu lainnya. Hal ini tidak mudah, tetapi jika berhasil, maka akan lebih mudah untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, takwa merupakan salah satu konsep fundamental yang menjadi kunci meraih derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa bukan hanya sebatas ritual keagamaan, namun juga merupakan sebuah komitmen menyeluruh untuk menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Allah menjanjikan derajat yang tinggi bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Hujurat, Allah mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa ketakwaan merupakan tolak ukur kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli pangkat,
jabatan, harta ataupun keturunan. Yang paling mulia di mata Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah tidak menilai manusia berdasarkan rupa dan harta mereka, melainkan berdasarkan hati dan amal mereka. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amlikum walakin yanzuru ila qulubikum wa malikum wa innama antum banu adam akramakum indallahil atqakum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Dan sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Hadis riwayat Imam Muslim. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga melatih diri untuk melawan hawa nafsu. Hawa nafsu ini dapat mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang tidak terpuji, seperti berkata-kata kasar, menipu dan membicarakan kejelekan orang lain. Dengan berpuasa kita belajar untuk mengendalikan hawa nafsu tersebut dan menggantinya dengan perilaku yang lebih baik. Kita belajar untuk bersabar, menahan diri dari berkata kasar dan menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayatnya qala iza asbaha ahdukum yauma saimatukum wala yarqud wala yajhal fa inna amru samata aw qatalahu falyaqul inni saimun." Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, jika salah seorang dari diri kalian berpuasa pada suatu hari, maka janganlah berkata-kata kotor dan janganlah berbuat jahil. Jika ada orang yang memaki atau mengajak berkelahi, maka hendaklah berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Imam Muslim. Puasa juga membantu kita lebih berempati terhadap orang lain yang kurang beruntung. Ketika kita merasakan lapar dan dahaga, kita akan lebih memahami bagaimana rasanya hidup dalam kekurangan. Hal ini dapat mendorong kita untuk menjadi lebih dermawan dan membantu orang lain yang membutuhkan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pada hadis lain Rasulullah juga menjelaskan bahwa sahabat menyaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling dermawan di antara manusia lainnya. Kedermawanan beliau semakin terlihat jelas, bahkan pada bulan Ramadan akan semakin meningkat. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, yang artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan di antara manusia lainnya, dan dia semakin dermawan saat berada di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, untuk itu dengan menjalankan puasa dengan benar, kita tidak hanya meningkatkan keimanan pribadi, tetapi juga berkontribusi positif pada lingkungan sekitar. Puasa menjadi sarana untuk membangun ketakwaan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan harmonis. Hal ini bisa terjadi, pertama, puasa melatih kita untuk lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Rasa lapar dan dahaga yang kita rasakan selama berpuasa dapat membangkitkan empati kita terhadap mereka yang serba kekurangan. Hal ini mendorong kita untuk lebih dermawan dan membantu mereka yang membutuhkan, baik secara materi maupun non-materi. Selanjutnya, puasa juga mendorong kita untuk menghindari perbuatan yang dapat merugikan orang lain, berbohong, ghibah, dan berperilaku negatif lainnya.
Berperilaku negatif dapat membatalkan puasa, pahala puasa. Dengan menghindari perbuatan tersebut, kita menciptakan lingkungan yang lebih positif dan kondusif bagi semua orang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fi lakum fil Qur'anil azim wa ja'alani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwa barru tawwabur raufur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin.